jajannya belakang rumah. Itu satu. Jadi biarpun nggak saya awasi, dia nggak bakalan beli jajan yang lewat depan rumah. Terus belakangnya sekarang lu ngadep ke mana? Ngadep kemana? Itu belakang rumah jadi ke jalan kan? Ada tetangga. Iya. Saya kerja sama tetangga. Loh tetangganya terus jadi di... Rumah tetangga saya jadikan jalan. Lu ribut dong sama tetangga, enak aja lu pakai jalan. Nggak masalah saya ribut dengan tetangga, yang penting anak saya makan makanan yang sehat. Itu orang tua yang benar. Orang tua yang benar dari mana? Rela berkorban demi anak sehat. Tetangga lu usir dulu bikin jalan lu. Alah. Loh, saya nggak ngusir, Pak. Kalau rumah mereka saya bikin jalan, silakan mereka tidur situ, nggak apa-apa. Masa orang tidur di jalan? Nah kalau mereka nggak mau silakan pindah, tapi saya nggak ngusir. Ini ngomong di rumah ya, di sekolah pun saya begitu. Di sekolah gimana caranya? Akan saya tidak bisa membuat sekolah menghadap ke belakang, karena sekolah kan bukan punya saya. Iya. Nah. Aduh, lu mau ngapain? Lu mau pindahin mukanya sekolah? Nah ini kan saya nggak mungkin. Mendingan gini aja ya. Lu pernah nggak berpikir ya, Cak ya? Maaf ya ini ya. Ya silakan. Muka lu dikebelakangin bisa nggak tuh? Lu batak tuh. Di Haji siapa tuh namanya? Ini, Gopli. Anda jangan buang energi yang nggak perlu. Saya pernah coba. Muka saya hadapkan belakang. Anda tahu hasilnya? Apa yang terjadi? Badan saya ngadep ke belakang juga. Itu namanya balik. Gila lah. Kacau. Pak Deddy emosi sekali. Bukan emosi ini sih. Saya mah baik-baik sama dia. Apa-apa. Lu lihat dong ngomongnya. Pak Denny, tadi di awal acara interupsi nih saya Pak. Katanya akan melayani semua panelis dengan sama tanpa emosi Pak. Ini aku nggak emosi, tenang. Lu mau nggak lu pala lu dikebelakangin gitu? Cocok deh tuh Pak. Iya, betul. Puterin, Ah. lepas deh kita nonton. Tuh Pak. Kacau. Ini saya lanjutkan. Bisa. Di sekolah juga gitu. Saya ajarkan anak untuk teliti sebelum membeli. Dari mana caranya? Nih, jadi anak saya ajarin, kalau kamu di sekolah mau jajan cilok misalnya, Nah. kamu harus tahu cilok itu terbuat dari bahan apa, Nah. bagaimana cara membuatnya, Iya. siapa yang menjual dan membuatnya. Iya, Anak harus. saya lakukan itu, lihat penjualnya siapa, dia selidiki, rumahnya mana, dia ikuti. Kapan belanja ke pasar, apa yang dibeli buat bahan, bagaimana mau Anak lu proses. mati. Agak jajan ngikutin Kang Cilok aja Pak. Anak saya akhirnya sehat, Pak. Sehat tapi ya. Sehat, nggak pernah terjebak makanan yang nggak bener. Tapi kan ada efeknya itu. Iya, ada efeknya. Efeknya apa? Nggak naik kelas, kan dia ngikuti pedagang terus nggak pernah masuk. Yang penting Anak lu sehat. disuruh tukang cilok lu ikutin. Loh, ini kan tukang bakso lu ikutin. Kita akan bicara tentang bagaimana anak sehat, bukan bagaimana anak naik kelas kan? Bukan. Nah, itu nanti kita selesaikan di solusi yang lain kalau masalah naik kelas. Makanan kita sebagai orang tua sekarang, bicara makanan, kita lihat. Ada, kalau makanan produksi pabrik atau apa itu, ada yang dari BPOM. Itu ada BPOM. namanya, istilahnya BPOM ya. Pom bensin. BP POM. BPOM itu ada pengawas itu kan. Itu ada expired date-nya kan produksi itu. Ada kedaluarsa. Itu kita perhatikan. Misalnya nih, Iya. kedaluarsanya 20 Juni 2014. Iya. Itu sejak awal Juni, jangan dibeli kalau saya sebagai orang tua. Loh kenapa? Jadi kalau expirednya 20 Juni 2014, Iya. itu awal Juni pun sudah nggak saya beli. Bagus itu Tapi berarti. saya jual. Supaya cepat-cepat laku sebelum kedaluarsa. Ya itu orang lain yang dirugikan. Biasanya kalau udah mendekati kadaluarsa, hati-hati dengan yang namanya kalau di supermarket ada yang 50% gitu. Harus lihat itu kadaluarsanya. Tugas masing-masing orang tua untuk mengawasi anaknya. Makanan itu kita harus benar-benar tahu bahannya seperti apa. Kadang-kadang dari bahan saja ini sudah nggak benar sebelum jadi makanan. Misalnya apa? Loh, daging. Dagingnya udah. Anda bisa yakin nggak? Daging yang Anda beli di pasar misalnya, itu daging benar-benar daging sapi misalnya. Ya. Nggak dicampur, Anda tahu atau nggak? Ya nggak tahu sih. Zaman sekarang susah, makanya ini kalau saya kasih tips ini. Bagaimana membedakan mana daging sapi atau daging kambing ya. Kalau kita beli sudah berupa daging. Rasanya ya, rasanya kalau daging sapi itu mirip banget, sama dengan daging sapi. Kalau daging kambing itu rasanya kayak daging kambing. Itu pertama. Ya iya lu namanya juga daging sapi. Rasanya juga. Makanya kalau sampai Anda beli daging sapi, Anda rasakan kok seperti daging kambing, nah itu harus ragu-ragu. Benar Pak. Jangan-jangan dia daging kambing. Ini lu kayak ngomongin masalah ikan lu. Ada ikan yang namanya ikan ayam-ayam. Ada ikan kambing-kambing.
itu rasa ikannya kayak ayam, yang ikan ayam-ayam, yang ikan kambing-kambing rasanya kayak kambing-kambing. Kenapa nggak makan kambingnya aja? Ngapain harus makan ikannya? Lah yang makan itu siapa? Orang kan? Iya. Nah kenapa Anda tanya ke saya? Nah, tapi begini Pak, contohnya nih, daging yang kita tidak lazim makan atau jarang makan. Misalnya, ada seseorang yang pernah makan daging biawak. Coba kalau ditanya, yang belum pernah makan tanya, rasanya seperti apa sih daging biawak? Dia pasti akan menggambarkan, ya sebenarnya rasanya seperti daging sapi, tapi cuma dia seratnya agak lembut. Iya kan? Iya. Tapi adakah orang ditanya makan daging sapi rasanya kayak apa? Sebenarnya kayak biawak, cuma seratnya lebih. Nah, itu kan karena kebiasaan. Itu yang saya maksud. Kebiasaan itu penting untuk mengetahui sesuatu benar atau tidak. Kelaziman itu penting. Kalau sudah tidak lazim, Anda harus curiga. Itu yang pertama. Daging dicampur atau tidak. Kemudian diberi bahan pengawet atau tidak. Kalau di rumah saya, mohon maaf, tidak ada makanan yang pakai pengawet. Karena semua makanan begitu dihidangkan sudah nggak awet, langsung habis. Oh iya. Berarti bagus, fresh. Berarti nggak pakai pengawet kan? Iya. Keluarganya maruk semua. Keluarganya maruk semua itu dah. Enggak semua, cuma saya, istri dan anak aja kok. Ya itu keluarga lo semuanya. Nutulen aja Pak, nutulen Pak. Udah nutulen Pak. Pak Deddy jangan terpancing begitu dong Pak. Dia kan menjelaskan sesungguhnya Pak apa yang terjadi kronologisnya. Lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Sama aja lo. Jadi begini, terus cara paling efektif ya untuk tahu bahan itu, makanan itu ada campuran yang nggak bener, ada pengawet atau tidak, ada satu cara yang praktis. Walaupun ini mungkin kurang efektif, tapi praktis. Sebelum kita beli, kita tanya pada penjualnya, ini dagingnya dicampur atau tidak? Ya itu nggak akan praktis. ngaku, Dia akan jawab kan, oh tidak Pak, atau ada ragu-ragu dengan jawaban. Iya kalau misalnya Bohong atau tidak maksudnya gitu. Iya dong. Nah, ada satu cara yang praktis untuk Yaitu? tahu dia bohong atau tidak. Kita tanya, kamu